Gimana? Yuk, bisa share screen langsung. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di acara seminar kerja praktik PT Air Liquid Indonesia periode 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Sebelumnya, perkenalkan, nama teman saya Anugrah Ayub Waskito, mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2022, dan perkenalkan, nama saya Muhammad Sandita Mubinantara, mahasiswa Teknik Kimia angkatan 2022. Dan perkenalkan, Bapak Rifki Supra, STMT, sebagai dosen pembimbing kerja praktik kami. Oke, tanpa memperpanjang waktu, izinkan kami untuk memulai presentasinya. Next. Oke, jadi ini untuk outline-nya, yaitu ada latar belakang sejarah perusahaan, lalu struktur organisasi dan jam kerja, lalu ada bahan baku dan produk, serta proses flow diagram. Tes masuk nggak? Oke, pertama-tama ini saya untuk latar belakang sejarah perusahaan ini, mana pada tahun 1902 perusahaan ini didirikan oleh Giles Claus di Paris, Prancis. Untuk produksi pertama itu dia memproduksi acetilina cair. Kemudian pada tahun 1906 Air Liquid membuka cabang atau membuka pabriknya di Brazil dan Belgia. Kemudian pada tahun 1908 Air Liquid mulai memproduksi oksigen. Kemudian pada tahun 1906 Air Liquid membuka anak perusahaannya di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1986 Air Liquid mengakuisisi Big Three Industry yang berkantor di Amerika Serikat, dan pada tahun 1993 membuka ekspansinya di wilayah Asia, khususnya di Indonesia, yang dimana untuk letak pabrik pertamanya itu di Cilegon, dan pada tahun 1906 baru berekspansi di Cibitung. Oke, ini adalah struktur organisasi dan jam kerja dari perusahaan Air Liquid sendiri. Untuk struktur organisasi itu, untuk fasilitas manajer itu Bapak Adis Adiensyah selaku pembimbing lapangan kami, dan di bawah-bawahnya adalah semacam bagian-bagian stafnya. Kemudian untuk jam kerja kantornya itu di hari Senin sampai Jumat dari jam 7:30 sampai jam 4:30 sore hari, dan kerjanya sistemnya non-shift. Yuk, tolong dipastikan ya waktunya 30 menit ya, semua selesai. Jadi yang penting-penting ditekankan. Oke, baik Pak. The presentation. Oke, pada bahan baku produk ini, sebagai bahan bakunya itu udara, yaitu produknya itu adalah nitrogen dan oksigen, di mana di dalam komponen udara ini terdapat nitrogen sebesar 78% dan oksigen sekitar 21%. Nah, di sini ada sifat fisik dari udara, bisa kita lihat bersama, dan untuk nitrogen dan juga oksigen. Oke, next.
Oke, masuk ke dalam proses flow diagram. Jadi secara general udara ini masuk pada bagian ini, ya udara feed masuk lalu dialirkan ke kompresor, lalu setelah di kompresor didinginkan oleh unit pre-cooling, lalu dimurnikan di dalam MS unit ini, lalu setelah MS unit ini dipisahkan di air separation unit, di mana ada heat exchanger dan ada distilasi kriogenik yang biasa disebut dengan cool box, lalu menghasilkan produk lin dan gas oksigen serta liquid nitrogen. Oke, next. Oke, jadi tadi setelah udara masuk tadi di sini, nah di sini udara masuk lalu difilter untuk disaring debu-debunya, lalu kotorannya juga disaring terlebih dahulu, lalu melewati si venting ini untuk jadi venting ini untuk mencegah gitu. Jadi laju alir yang disesuaikan itu sesuai dengan keinginan. Gitu. Jadi kalau laju alirnya berlebih, maka dibuang di itu venting ini. Lalu udara tersebut dikompres dengan 3 step di sini. Di mana yang dikompres pertama lalu didinginkan dengan intercooler di sebelahnya, lalu dikompres lagi, setelah itu di intercooler, lalu dikompres lagi, lalu di intercooler lagi kembali. Nah, di sini tekanannya sesuai dengan tekanan operasi yang diinginkan, yaitu sekitar 7-8 bar gauge. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, di tahap selanjutnya yaitu proses pre-cooling. Setelah udara mencapai tekanan operasi yang diinginkan, suhu udara yang dihasilkan dari unit kompresi cukup tinggi, kurang lebih 25 sampai 30 derajat. Untuk itu perlu didinginkan dengan di refrigeran, di mana dalam refrigeran ini kita menggunakan dengan siklus sesuai dengan siklus refrigerasi, yaitu di evaporator di refrigeran itu menyerap panas kemudian menguap, lalu uap tersebut ditekan oleh kompresor menjadi uap panas bertekanan tinggi, lalu masuk ke dalam kondensor, uap mengembun menjadi cair serta bertekanan tinggi, lalu masuk katup ekspansi, di mana di katup ekspansi ini tekanan dan suhu itu menjadi turun dan sehingga campurannya menjadi cair uap, lalu masuk lagi ke dalam evaporator kembali menjadi freon, campuran cair dan uap tekanan rendah, di mana dalam hal ini gas dingin yang tadi digunakan untuk mendinginkan udara yang tadi itu. Jadi udara tadi sekitar 25 sampai 30 didinginkan sekitar 17 sampai dengan 20 derajat, lalu masuk ke tahap selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah tahap air purification unit. Untuk ini adalah tahap air purification unit yang dimana feed masuk, di mana feed dari unit air kompresor dan pre-cooling masuk ke dalam MS unit, yang dimana namanya itu L01 dan L02 ya. Yang mana di dalam dua alat ini, yang satunya generasi dan satunya service, di mana untuk pada saat satunya generasi dia menghilangkan jadi fungsi alat kedua ini untuk menghilangkan kandungan air maupun karbon yang masih menempel di dalam udara, seperti jadi di mana pada tahap pertama itu untuk service sendiri di bagian bawah dia menghilangkan kandungan air dari molekul udara, kemudian di tahap yang ke atasnya dipanaskan untuk menghilangkan kandungan karbon agar dapat menghasilkan produk udara murni, alias tidak ada namanya kandungan air maupun karbon. Kemudian lanjut ke dalam air separation. Sebelum masuk ke dalam air separation ini ada analisis alarm yang dimana analisis Ayub bisa pakai kosol, jadi temannya tahu kamu menjelaskan bagian yang mana gitu ya. Baik Pak, yang dimana untuk analisis alarm ini dia dikasih semacam sensor
yang dimana sensornya itu sekitar 0,2 ppm. Jadi kalau misalnya di bawah di atas 0,2 ppm alat akan mati otomatis. Nah, dimana ini kan tadi dia memisahkan molekul air dan udara yang atau molekul udara kayak karbon, argon dan lain-lain. Ini yang satunya Sepis itu dia berjalan 2,5 jam, sedangkan untuk satunya generasi itu dia juga berjalan 2,5 jam. Oke, selanjutnya adalah masuk ke dalam main exchanger. Dimana untuk main exchanger ini dari udara yang tadi keluar dari main exchanger masuk ke dalam E01, dimana E01 ini dia suhu dan tekanannya sekitar 18 sampai dan suhunya 45 sampai 48 derajat Celcius. Didinginkan di dalam E01 ini hingga suhunya minus. Sedangkan dia dari ini kan terjadi pendinginan. Ini sistemnya sama seperti main exchanger yang dimana dia dipanaskan dengan gun dari air cold box dengan suhu minus 174 masuk ke dalam E01 dan waste gas ini ada waste liquid itu udah nitrogen, campuran nitrogen dan oksigen. Sekitar untuk nitrogen sendiri sekitar 65% dan oksigen sekitar 35%. Kemudian ini kan terjadi proses pendinginan yang dimana tadi suhunya minus 174, dia akan mengalami kenaikan suhu hingga mendekati minus 180-an. Kemudian didinginkan dengan turbin hingga suhunya kembali lagi menjadi minus 174. Kemudian dia akan dibuang ke dalam, diproses kembali masuk ke dalam main exchanger untuk mendinginkan dari feed air yang masuk tadi. Itu dia suhunya saat dibuang ke dalam udara masuk ke dalam air purification unit sekitar 35 sampai 36 derajat Celcius, sedangkan tekanannya turun menjadi 0,2 bar gas. Kemudian untuk waste gasnya sendiri, dia untuk gas customer ini dia hanya melewati saja proses dari main exchanger ini. Dia minus 174, tekanan sekitar 7 sampai 8 bar, dia masuk ke dalam main exchanger. Dia hanya menaikkan temperatur karena terjadi perpindahan panas. Jadi yang dari minus 174 dia akan naik sampai suhu udara lingkungan itu sekitar 34 sampai 35 derajat Celcius, sedangkan untuk tekanannya diatur di angka 7 sampai 7,6 bar gas. Kemudian masuk ke dalam destilasi unit, di mana untuk destilasi unit ini atau biasanya disebut kalau di air liquid sendiri disebutnya adalah cold box column. Di mana cold box column ini feed air yang tadi dari E01 masuk ke dalam ke K01, ini mana suhunya sudah minus. Nah, udara yang minus tadi kan menghasilkan penguap. Nah, ini di sini untuk udaranya komponennya sudah murni, itu berupa nitrogen dan oksigen saja. Nah, dari uapan itu yang minus tadi naik ke dalam K02. Nah, dia masuk ke dalam E02. E02 ini adalah main exchanger juga sebagai memanaskan, terjadi perpindahan panas juga di dalam K02. Nah, sedangkan untuk waste liquid sendiri dia akan naik ke dalam yang warna ungu ini, ke dalam ke atas ini, langsung ke K02 untuk mengisi dari kolom yang berwarna hijau ini. Dia fungsinya untuk mendinginkan udara yang masuk dari K01 di E02. Dia di sini suhunya sekitar minus 160. Dia sebelum masuk, sesudah keluar dari E02 suhunya menjadi ini sebelum masuk E02 suhunya minus 170, kemudian setelah masuk ke E02 suhunya menjadi minus 181 derajat Celcius. Sedangkan untuk waste liquid atau waste gas sendiri ya dia ada proses penguapan ya. Uapnya itu dia dibuang ke dalam proses main exchanger sebelum dibuang ke udara. Dia suhunya sekitar minus 197 atau mendekati titik didih dari komponen udara tersebut, titik beku dari komponen oksigen.
dengan tekanan 7 sampai 8 bar gauge. Kemudian untuk liquid nitrogennya akan disimpan ke dalam storage tank dan suntikan gas nitrogennya dialirkan ke customer melalui pipa. Sedangkan untuk ada truk supply, yang dimana truk supply ini berfungsi sebagai menyuplai daerah-daerah yang atau perusahaan yang emang tidak tersuplai dengan pipa dari perusahaan. Lanjut. Oke, dalam proses backup sistem ini pada kali ini biasanya perusahaan itu menggunakannya pada saat ketika shutdown, dan pada saat perusahaannya itu mengalami trouble gitu. Jadi di dalam R50 dan R50B dan A ini itu tangki berkapasitas 200.000 liter. Jadi setiap tangkinya itu berisikan dengan liquid nitrogen yang tadi dari hasil air separation unit tadi. Terus lalu lin tadi dialirkan ke dan dikontrol oleh valve yang ada di sini, yang ada 4 valve ini, di mana duanya service dan duanya itu sedang off gitu atau sedang melakukan defrost. Nah, defrost ini gunanya untuk si evaporatornya ini untuk menghilangkan kembang-kembang atau beku-beku es yang ada dan yang menempel di dalam evaporator. Lalu gas yang setelah dari evaporator ini dialirkan ke valve yang di sini itu digunakan berfungsi untuk dia ketika dia ada liquid di sini, dia akan menghentikan proses backup sistem ini, karena di dalam pipa customer ini dia bersifat cooled and brittle gitu, dimana ketika dia terkena liquid dia akan terjadi kerusakan gitu. Jadi di sini dia dikontrol gitu. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, jadi untuk tugas khusus pada kali ini, tugas khususnya itu mengenai analisis kinerja cooling tower terhadap perubahan kondisi temperatur lingkungan di PT Air Liquid Indonesia. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk pengertiannya, cooling tower merupakan perangkat penting dalam pendingin industri yang berfungsi menurunkan suhu air proses melalui pertukaran panas dengan udara sekitar, dengan tujuannya untuk menganalisis pengaruh temperatur udara di sekitar terhadap kinerja cooling tower dengan membandingkan data primer dari lapangan dan data sekunder berupa informasi psikometrik yang seperti dry bulb temperature, wet bulb temperature, dan relative humidity. Dan manfaatnya itu mengevaluasi efisiensi pendinginan, meningkatkan efektivitas penggunaan energi, serta memberikan informasi aktual dan untuk mengambil keputusan operasional dan perawatan alat. Ini untuk dalam tinjauan pustaka, ini ada di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja cooling tower itu, yang pertama ada kondisi lingkungan sekitar, lalu desain alatnya, lalu ada operasional dan perawatan, dan pada bagian cooling tower ini, nah di sini kan ada motor. Nah, motor ini fungsinya sebagai tenaga untuk menggerakkan fan, dan fan-nya ini di sini untuk sebagai menarik udara dari lingkungan, dan rev shaft-nya ini menggunakan motor dan untuk menggabungkan motor dan reduce itu tadi, dan PVC film fill itu sebagai media pengisinya, dan untuk cold water basinnya ini di sini, dan ini untuk sebagai air dingin yang ditampung sebelum masuk ke dalam proses dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ini adalah tahapan dari
Ya, gimana Ayub? Putus? Atau dilanjutkan oleh Sandi? Oke, untuk tahap pelaksanaan tugas khusus kali ini yaitu pertama ada studi literatur, observasi, pengambilan data, pembahasan, lalu penyusunan laporan, lalu selesai. Dan untuk data spesifikasi desain yang diberikan oleh perusahaan untuk tipenya itu yaitu counterflow, circulating water flow yaitu sekitar 250 meter kubik per jam, dan untuk hot water temperature itu di nilainya 42 derajat Celcius dan cold water temperature di 32 derajat Celcius. Dan untuk wet bulb temperature 28 derajat Celcius dan reflow sekitar 0,002% dan evaporation loss sekitar 0,0167, lalu blow down sekitar 3. Oke, ini untuk tabel pengamatan temperatur CWR dan CWS pada cooling tower. Nah, data ini diambil pada hari Jumat 20 Juni sampai dengan Selasa 24 Juni, di mana pada pengambilan pada kali ini di pagi hari pada jam 8 sampai jam setengah 5 atau 16.30. Dan data CWR ini didapatkan dari pada saat kami di lapangan dan pada saat kami di dalam monitor juga itu sudah tertera angka-angkanya. Dan untuk tabel pengambilan data temperatur udara di lingkungan cooling tower ini, yang pertama ada temperatur, relative humidity, dan T-wet bulb, di mana temperatur ini didapatkan dari teknologi Google Cuaca, dan relative humidity ini didapatkan dari Google Cuacanya juga. Lalu untuk menghitung T-wet bulb ini kita menggunakan kalkulator psikometrik online. Oke. Jadi ini untuk hasil dan pembahasan dari nilai range. Dengan rumus mencari nilai range ini T air in dikurangi dengan T air out. Nah, di mana udah ketemu nih. Jadi tadi T air in yang CWS tadi dikurangi dengan CWR tadi. Nah, didapatkan hasilnya ini. Nah, sehingga dari data di samping dapat disimpulkan nilai range yang rendah menunjukkan efisiensi pendinginan yang tidak baik, di mana cooling tower bekerja kurang optimal. Tapi untuk hasil rendah dari data desain alat disebabkan terjadinya kenaikan dan penurunan akibat masalah kinerja alat yang menunjukkan bahwa tidak ada pola konsisten antara range pagi dan sore hari. Berikut faktor yang mempengaruhi yaitu beban pendinginan, aliran udara yang bervariasi, kondisi lingkungan yang kurang optimal, lalu kerusakan pada alat. Oke, ini untuk hasil dan pembahasan perhitungan nilai approach, di mana tadi nilai CWS tadi dikurangi dengan TWB yang kita dapat dari nilai dari psikometrik kalkulator tadi, sehingga didapatkan gini. Dan untuk nilai approach-nya berada di sekitaran 4,5 derajat Celcius hingga 6,3 derajat Celcius, lebih tinggi dari nilai idealnya. Idealnya itu sebesar 4. Jadi semakin kecil nilai approach, maka kinerja cooling tower semakin baik. Nilai yang lebih tinggi dari desain menandakan bahwa air yang keluar dari cooling tower belum cukup mendekati suhu basah wet bulb lingkungan. Dan dari data yang kami dapat itu sangat beragam ya. Jadi tidak ada yang di bawahnya dari 4 gitu. Lanjut. Oke, dan ini untuk hasil dan pembahasan dari nilai efektivitas. Nah, jadi hasil dan pembahasan nilai efektivitas tadi itu
delta R ini merupakan delta dari range-nya, lalu ini range dikurangin dengan nilai approach-nya dikalikan dengan 100%. Nah, di sini untuk mencari gitu kemungkinan yang disebabkan oleh usia peralatan atau sirkulasi udara yang tidak optimal. Di situ di mana efektivitas cooling tower tercatat tertera antara 27,4% hingga 50,4%, masih di bawah ideal sebesar 71,43%. Nah, hal ini mengindikasi bahwa cooling tower beroperasi dengan efisiensi rendah, kemungkinan disebabkan oleh usia peralatan cooling atau sirkulasi udara yang tidak optimal. Oke, next. Jadi ini untuk perhitungan evaporation loss, di mana untuk nilai evaporation loss ini dan blowdown meningkat seiring naiknya suhu lingkungan dan beban pendingin, namun hasil perhitungan masih dalam batas normal dan menunjukkan bahwa konsumsi air, penguapan, dan purging untuk mengontrol konsentrasi padatan terlalu sudah sesuai. Dan untuk perhitungan nilai blowdown, di mana untuk blowdown sendiri itu meningkat seiring naiknya suhu lingkungan dan beban pendinginan. Namun hasil perhitungan masih dalam batas normal dan menunjukkan bahwa konsumsi air karena penguapan dan purging untuk mengontrol konsentrasi padatan terlarut sudah sesuai. Dan untuk make up water, yaitu tadi rumusnya itu adalah evaporation loss ditambahkan dan reflows ditambahkan dan blowdown. Jadi make up water atau air pengganti menunjukkan peningkatan yang linear dengan naiknya suhu dan kebutuhan pendingin. Ini konsisten dengan naiknya nilai evaporation loss dan blowdown. Volume make up water tertinggi terjadi pada kondisi suhu lingkungan yang lebih tinggi. Dan untuk kesimpulannya, cooling tower di PT Air Liquid Indonesia TCN APSA L4 mampu menurunkan suhu air proses dari kurang lebih 34 derajat Celcius menjadi 30 derajat Celcius. Namun efektivitasnya masih di bawah standar desain. Maksimalnya hanya 50,4% dari target 71,4%. Hal ini menunjukkan kinerjanya belum optimal, terutama pada jam operasional sore hari. Dan kedua, pendinginan terjadi melalui perpindahan panas antara air panas dan udara lingkungan. Air panas dari kondensor disemprotkan ke atas, bersentuhan dengan udara yang ditarik kipas dari bawah, sehingga sebagian air menguap dan sisanya menjadi lebih dingin. Dan yang ketiga, berdasarkan hasil perhitungan cooling tower menunjukkan nilai range antara 2,4 sampai dengan 4,8 derajat Celcius dan nilai approach 4,5 sampai dengan 6,3 derajat Celcius yang mencerminkan kemampuan pendingin sedang dan efektivitas sistem masih di bawah standar desain, yaitu berkisar 27,4 sampai 50,4%. Lalu untuk nilai evaporation loss, blowdown, dan reflows masing-masing mencapai maksimum 1,83 meter kubik per jam, dan untuk nilai blowdown-nya itu sekitar 0,91 meter kubik per jam, dan untuk nilai reflows-nya itu 0,5 meter kubik per jam. Kebutuhan make up water tertinggi tercatat sebesar 3,25 meter kubik per jam, menandakan pergantian air yang signifikan akibat kehilangan panas dan padatan yang terlarut. Oke, untuk sarannya yaitu
untuk sarannya itu untuk meningkatkan efisiensi cooling tower dengan membersihkan cooling tower secara berkala dan memastikan fan bekerja secara optimal. Lalu memasang sensor otomatis untuk mengetahui kecepatan fan dan nilai blowdown. Lalu mengelola penggunaan air dengan mengatur siklus konsentrasi yang digunakan untuk menghasilkan nilai yang optimal. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan alat cooling tower secara berkala untuk mengetahui komponen alat yang rusak supaya komponen alat tersebut dapat segera diganti untuk memaksimalkan kinerja cooling tower. Oke, mungkin cukup sekian hasil presentasi seminar kerja praktik kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Pak Riki. Iya, walaupun tertati-tati, alhamdulillah selesai juga ya. Ya, silakan teman-teman. Ini sudah makin berkurang pesertanya. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Ya, silakan. Bagus. Baik Pak, terima Wah, kasih ini atas banyak peminat ini. kesempatannya. Tadi udah dijelaskan lah ya sama rekan-rekan sekalian proses flow diagram secara keseluruhan, dan salah satunya itu di bagian air purification unitnya atau absorbernya. Pertanyaannya, apakah ada jenis absorben yang paling sesuai itu digunakan pada si unit pemberian udaranya tadi di PT Air Liquid Indonesia untuk menghilangkan kontaminan seperti uap air dan karbon dioksida, dan mengapa digunakan sistem 2 kolom absorber secara bergantian dalam proses tersebut? Oke, baik. Jadi untuk absorbennya itu ada, yaitu untuk menghilangkan, untuk menghilangkan H2O-nya itu dengan absorben amilum, lalu untuk menghilangkan zat pengotor seperti karbon, CO2 itu menggunakan molecular sieve gitu. Dan di sini ada dua ini di sini karena yang satunya sedang online dan yang satunya sedang pembersihan si zat-zat pengotornya tadi gitu. Apakah sudah terjawab untuk saudara Bagus? Cukup, San. Berikutnya tadi LV ya yang mau tanya ya. Silakan LV. Izin bertanya kan terkait dengan tugas khusus kalian yang cooling tower tadi kan didapatkan efektivitasnya itu di bawah desain ya. Itu kira-kira untuk kinerja dari cooling tower itu sendiri apabila efektivitasnya selalu di bawah dari nilai desain itu kira-kira ada pengaruh nggak sih sama proses di plan yang kalian pelajarin ini? Terima kasih. Gimana Sandina Ayub? Mau ditampung dulu atau langsung jawab? Oke, untuk nilai efektivitasnya kan kurang dari 71,4 ini ya persen ya. Itu untuk kinerja cooling tower itu dia tidak terlalu dia terlalu berpengaruh ke proses, tetapi air yang disuplai ke dalam proses utama itu dia berkurang, itu kayak semacam yang tadinya 205 meter kubik buat ke proses tapi cuma disuplai 155 meter kubik per jam. Jadi ada lebih ke pengaruh ini apa supply ke proses utamanya sama ke proses-proses lainnya. Kalau misalnya dia di bawah 71,4%. Mungkin itu saja. Apakah sudah dijawab? Sudah. Ya, yang lain masih ada waktu. Silakan. Kasihan temannya kalau saya tanya. Nggak ada?
Oke, bisa pancing dulu pertanyaannya ya untuk Ayub dan juga Sandi. Hampir di semua industri ya itu ada menggunakan cooling tower begitu ya. Baik apakah itu nanti di proses pengolahan limbahnya untuk meningkatkan limbah atau di bagian pengolahan air bersih untuk air pendingin proses. Jadi cooling tower ini menjadi sebuah alat yang mungkin biasa-biasa saja tapi ternyata cukup vital. Jika misalnya cooling towernya bermasalah, air pendingin yang tidak bisa disuplai, ya tentu prosesnya mati. Ya. Nah, kiranya dari analisis kinerja cooling tower yang sudah teman-teman pelajari ini, kira-kira apa sih parameter yang perlu dijaga oleh si pabrik tadi sehingga cooling tower ini memang baik-baik saja begitu. Perhatian apa yang perlu dicurahkan ke alat ini? Silakan. Untuk perhatian khususnya itu mungkin ini ya Pak, jadi untuk flow yang air yang masuk lalu di alat-alat atau komponen-komponen yang ada di dalam cooling towernya ini, dan lalu ada zat-zat pengotor-pengotornya itu yang di blow down kan, lalu Bisa dijelaskan satu-satu Sandi, misalnya tadi masalah laju alir, maksudnya kenapa, dampaknya apa gitu ya. Oke, mungkin untuk laju alir gitu, untuk laju alir yang kurang optimal itu mengakibatkan suhu yang ada di dalam temperatur yang di dalam cooling tower ini dia tidak efisien gitu, yang harusnya sebesar 30 dia jadi lebih panas gitu, jadi dia tidak dingin gitu. Dan untuk alat yang rusak itu contohnya pada kipas, jika kipasnya itu rusak maka pendinginannya itu akan terhambat gitu, karena si kipas yang dalam kerja cooling tower ini rusak gitu Pak. Hanya dua, jadi yang pertama dari laju alir yang masuk, wah benar, ini cooling tower ini punya kapasitas tertentu, contoh saja seperti teman-teman punya motor, kapasitas motor teman-teman mungkin cuma 2 orang plus tambah satu barang misalnya 20 kilo. Tapi kalau seandainya motor itu kalian bawa satu orang sekampung, ya tentu motornya mudah hancur. Malah nggak sampai tempat tujuan. Begitupun dengan cooling tower. Jika dia hanya bisa mendinginkan air, misalnya hanya 500 meter kubik per jam, kalian alirkan 1000 meter kubik, tentu nggak akan dingin gitu ya. Karena sudah ada kapasitasnya. Di mana kapasitas ini ditentukan dari tadi fan. Transfer panas menggunakan udaranya dialirkan melalui fan. Fan-nya kapasitasnya cuma segitu untuk mengalirkan volume udara. Sehingga ya nggak akan cukup. Nah, yang berikutnya fan-nya rusak, Pak. Misalnya gompel. Kalau kipas angin kita yang awalnya ada 3 sudu, gitu ya. Sekarang tinggal 1 sudu. Ya tentu anginnya akan lebih rendah flow-nya dibanding dengan yang 3 sudu. Atau mungkin kecepatan yang biasanya 500 rpm, sekarang cuma 200 rpm. Tentu tidak akan maksimal. Karena perbandingan antara volume udara dengan air yang mau didinginkan tidak seimbang. Nah, hanya 2 itu atau ada lagi yang lain? Tadi ada di saran kalian loh. Apalagi poin penting parameter yang perlu diperhatikan di cooling tower. Mungkin tadi kan yang dijelaskan oleh Sandi, fan dan kompresornya Pak. Nah, untuk mungkin ke selanjutnya itu di komponen alat intinya, itu di bagian kayak pipa-pipanya. Kalau misalnya itu kan, kalau misal pipanya bocor juga kan sangat mempengaruhi Pak kinerja dari atau flow yang dialihkan ke dalam proses utama. Jadi pipanya itu harus dilihat juga
apakah dia ke atas atau tidak. Karena juga sangat mempengaruhi Kayaknya flow yang kalau akan dialihkan. pipa itu kayaknya semua alat deh. Kalau pipanya bocor ya pasti semua alat tidak akan bekerja dengan baik gitu ya. Ini kita fokusnya paling tahu aja kira-kira apa yang lebih spesifik. Lebih spesifik. Tapi itu Atau teman-teman penonton ada yang mau mencoba membantu boleh. Oh, mungkin yang lebih spesifik, mungkin temperatur yang ada di sekitar cooling towernya ya Pak. Jadi justru berbeda ya Pak, temperatur yang ada pada pagi hari dan juga sore hari gitu. Dimana biasanya kalau temperatur pada pagi hari kan biasanya lebih dingin dan kelembapan lebih lembab, dan untuk sore hari itu untuk temperatur kan lebih tinggi dan untuk kelembapannya lebih kering begitu Pak. Jadi sangat mempengaruhi di temperatur itu. Di kondisi temperatur di sekitar lingkungan cooling tower tersebut Pak. Oh, itu kan udah kalian bahas tadi, tidak terlalu signifikan pengaruh antara pagi dan sore hari karena memang musim kita di Indonesia itu ya tropis gitu, kalau nggak hujan gitu ya, dan itu berlangsung dalam waktu yang mungkin seminggu 2 minggu gitu. Kalau hal sederhananya adalah seperti kita misalnya di dalam sebuah ruangan, kita kepanasan menggunakan kipas. Kipas angin itu bisa disetting dia mau muter atau mau tetap aja. Kalau dia muter, berarti kan semua orang di ruangan itu terkena paparan angin dari kipas angin, sehingga sajuk semua. Tapi kalau seandainya ada teman kita yang egois, dia cuma pasang satu settingan satu arah kipasnya, ya dia doang yang dingin, teman yang lainnya panas. Nah, begitu pun dengan cooling tower ini. Di sini adalah prinsipnya transfer panas. Dari mana panasnya dari air pendingin yang mau diserap oleh udara. Sehingga pada saat distribusi air masuk ke cooling tower itu menggunakan nozzle. Nozzle itu harus berfungsi dengan baik. Sehingga air yang keluar jatuh dari atas turun ke dalam cooling tower itu dia tersebar. Seperti hanya kita mandi pakai shower. Biasanya kita lebih senang shower itu yang supaya itu ngembang. Jadi semua tubuh kita terbasahi dibanding cuma hanya satu titik. Sehingga transfer panasnya lebih luas areanya. Nah, itu perlu yang diperhatikan di dalam kita mau mengecek performa cooling tower, inspeksi gitu ya, cooling tower. Ya itu, silakan dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Boleh. Masih ada waktu. Tidak ada lagi? Cukup? Ya, jadi air liquid ini adalah proses refinery ya, atau pemisahan gas ya. Sebenarnya simple gitu ya, alatnya tidak terlalu banyak dan dia cuma kebanyakan hanya satu fasa gitu ya. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, salah satu alatnya saja itu juga cukup membingungkan seperti cool box. Cool box itu kalau kita ketahui HE itu cuma ada media dingin, media panas. Itu yang kita ketahui HE. Jadi satu yang mendinginkan, satu yang manaskan. Nah, sedangkan kalau cool box bukan yang ini ya. Itu panasnya tuh sangat banyak sekali. Ada beberapa aliran yang ada di situ. Oh, dan untuk kita misalnya mau mengelola gas, kunci utamanya adalah di kompresor. Dia bermain tekanan di situ. Ini cool box tadi ya. Ini berapa banyak aliran ini ya? 1, 2, 3, 4 ya. 4 aliran yang masuk ke sistem. Bagaimana transfer panasnya gitu ya. Itu cukup menantang. Yang berikutnya di sini yang paling utama adalah kompresor. Karena di sini dia bermain tekanan ya. Untuk bisa mengatur naik turunnya temperatur sehingga fasenya itu bisa berubah-ubah. Jadinya liquid, kondensat, yang awalnya gas jadi kondensat dan lain sebagainya. Dan berikutnya adalah vaksinasi atau pemisahan. Nah, tadi yang nomor pertama yang kita sampaikan. Jadi simple tapi cukup menarik begitu. Ya, ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, silakan ditutup dulu Sandi, nanti baru saya terakhir yang menutup. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pandangannya. Jadi cukup sekian ya presentasi yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan teman-teman sekalian. Demikian presentasi atau seminar ya kerja praktek. Mohon maaf mungkin kami tidak. Ya silakan David. Sebelum ditutup ada yang mau disampaikan? Bukan Pak, maaf Pak. Tadi mau mencet emot yang buat tepuk tangan, cuman malah raise hand Pak. Hati-hati Maaf, Pak. hati-hati salah pencet ya, nanti kamu salah transfer lagi duitnya. Ya, jadi demikian ya kerja praktek kita seminar, yang mana tujuannya sebenarnya seminar ini adalah untuk mensosialisasikan mungkin ke adik-adik tingkat begitu ya, kalau ada yang mau tertarik, yang mau KP di sini, dan juga untuk melatih teman-teman bagaimana membuat PPT, bagaimana teman-teman mempresentasikan, bagaimana teman-teman menggunakan waktu seefektif mungkin begitu ya. Ini sebenarnya ajang kita latihan. Singkat saja, yang penting momennya bisa tercapai begitu ya. Terima kasih juga atas kehadiran penonton semua. Semoga sukses semua kita, sehat selalu. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, Makasih banyak Pak. sama-sama. Jangan lupa nilai penilaian kasih ke saya. Baik Pak. Katanya habis. Ayo, ayo. Mana bisa pula, nggak bisa on mic nih. Keren. Kali gue doang aja. Tuh, Keren yuk. Ayo keren. Oleh-oleh Mer. Itu bisa on mic dasar. Wait, tadi gua nggak bisa kata gua kok. Kata Sandi nggak ada suaranya. Iya. Sengaja. Ayo. Bye. makasih ya guys ya. Thank you Madam hadir. Jadi kayak mana ya? 311. Yuk, belum kayak mana? Udah 9 tuh seadanya. Kok nggak bisa absen?